Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warna-Warna 86. Di video kali ini kita akan belajar tentang dasar kompresi uap sederhana atau dasarnya sistem pendingin dan tata udara. Gimana kulkas bisa buat menyimpan makanan atau bisa menyebabkan dingin, kenapa AC bisa menyemburkan udara dingin. Nanti kita akan lihat dasar dari kedua benda itu, kulkas, AC. Dasarnya apa? Kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, di video kali ini seperti yang tadi saya bahas, kita akan membahas bagaimana sebuah AC atau kulkas bisa menciptakan sebuah dingin. Ya, intinya perbedaannya itu ada antara kulkas dan AC. Kalau kulkas itu bisa mendinginkan benda, bahkan bisa membuat benda itu menjadi es atau menjadi batu dengan suhu minus. Kalau AC itu hanya bisa untuk mengkondisikan udara, jadi tidak bisa sampai suhu minus. Biasanya mentok itu antara 16, 17 atau 18. Oke, langsung kita ke gambar yang sudah ada di layar. Di gambar di sini ada banyak tulisan dan ada gambar dan ada warnanya. Di sini saya akan membahas satu persatu ya. Biasanya ketika kita membahas kompresi uap sederhana, kita dimulai dari yang nomor satu atau yang dikatakan namanya kompresor di sini ya. Kompresor di sini ada kompresor inlet dan kompresor outlet, atau di sini ada pipa untuk menekan, di sini ada pipa untuk menyerap. Ya. Kompresor di sini fungsinya untuk apa? Kompresor itu berfungsi untuk menaikkan tekanan atau mengkompresikan tekanan, mengkompresikan refrigeran, atau lebih bagusnya adalah untuk mensirkulasikan refrigeran ke seluruh sistem. Biasanya di kompresor itu ada yang menyimpulkan atau mengartikan kompresor itu berfungsi untuk memompa refrigeran. Saya katakan itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat kata-kata memompa? Karena pada dasarnya yang berfungsi untuk memompa itu namanya adalah pompa. Yang berfungsi untuk mengkompresikan namanya kompresor. Bedanya di mana? Ketika kita ngomong pompa, berarti fluida atau yang dinaikkan itu bukan benda gas atau bukan gas. Ketika kita ngomong pompa, maka yang dinaikkan itu bukan gas, tapi cairan. Oke, saya ulangi. Ketika kita ngomong pompa, maka yang dinaikkan di situ adalah cairan. Dan ketika ngomong kompresor berarti untuk menaikkan gas. Berarti fungsi kompresor itu untuk mengkompresikan, bukan memompa ya. Contohnya apa? Kalau untuk memompa itu biasanya adalah pompa air, itu betul. Tapi kalau untuk misal contoh ada ban motor kita kempes, kita kalau mencari pompa itu sebetulnya salah. Kenapa salah? Karena pompa itu fungsinya untuk menaikkan benda cair. Tapi kalau kita carinya kompresor itu betul, karena kita butuh udara di dalam ban itu ya. Kembali ke fungsi kompresor, yaitu untuk menaikkan tekanan mudahnya, dan untuk bagusnya itu adalah untuk mengkompresikan refrigeran ke seluruh sistem. Satu, ada kompresor, di sini akan muncul titik-titik berwarna merah. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini ada warna merah dan ada warna biru.
Maksudnya apa? Maksudnya untuk warna merah ini itu untuk simbol bertekanan tinggi. Saya ulangi, untuk yang berwarna merah ini adalah simbol untuk tekanan tinggi. Begitu pula untuk yang biru. Kalau yang biru berarti lawannya tinggi, berarti untuk simbol bertekanan rendah. Saya ulangi, untuk simbol berwarna biru di sini ini adalah untuk keterangan tekanan rendah. Keluar dari kompresor, tekanan itu tinggi dan fasanya di sini atau bentuknya masih berbentuk gas ya. Karena sini masih titik-titik dan sampai di kompresor, refrigeran itu akan dirubah fasanya menjadi cair. Ya, kita bisa lihat di sini masih titik-titik dan di pertengahan di sini dia akan berubah menjadi cair. Ya. Kenapa bisa berubah menjadi cair? Karena di kondensor terdapat proses namanya pengembunan, ya. Mengembun itu biasanya dari gas ke cair, maka menjadi cair. Kenapa bisa mengembun? Karena tekanan atau suhu panas di sini itu akan dibuang ke lingkungan dibantu oleh namanya kondensor fan di sini ya. Fan kondensor akan membantu membuang panas yang ada di dalam pemipahan ini ke lingkungan. Dan pada dasarnya panas itu akan berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Karena panas di dalam pemipahan ini lebih tinggi, maka dia panasnya maksudnya akan pindah ke lingkungan yang lebih rendah. Disinilah terdapat proses pengembunan, perubahan dari fasa gas ke fasa cair. Itu nomor 2 dari kondensor. Lanjut dari kondensor, keluar dari kondensor berfasa cair masih bertekanan tinggi. Di sini ada keterangan liquid line, berarti pipa atau garis tekanan tinggi berbentuk liquid ya. Dia berjalan melalui sebuah komponen tambahan di sini yang belum kita bahas karena kita bahas yang 1 2 3 4 ya. Dia akan melewati komponen tambahan di sini, lalu akan menuju yang namanya di sini. Kalau di sini tertulis adalah metering device, atau dalam bahasa mudahnya itu adalah katup ekspansi. Nah, katup ekspansi itu banyak jenisnya. Ada yang pakai DXV, ada yang juga pakai pipa kapiler. Kalau di unit kecil itu biasa kita menggunakan pipa kapiler. Dan di unit besar biasanya kita pakainya TXV. Apa fungsinya katup ekspansi di sini? Sehingga ketika masuk katup ekspansi berwarna merah dan keluar dari katup ekspansi berwarna biru, karena fungsi dari katup ekspansi di sini adalah untuk menurunkan tekanan. Itu mudahnya. Dan untuk agak lengkapnya adalah berfungsi untuk mengatur laju aliran dari refrigeran di sini. Sehingga karena tekanan diturunkan, maka keluar dari katup ekspansi di sini, maka akan bertekanan rendah. Fasanya masih cair, tapi karena tekanannya sudah diturunkan, biasanya keluar dari ekspansi itu sudah agak sedikit spray ya, spray. Jadi tidak full cair tapi sudah spray. Sehingga masuk ke evaporator ya, di pertengahan sini masih spray dan di pertengahan evaporator sudah dirubah dari cair menjadi gas kembali ya. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh evaporator blower di sini.
Ya, di sini ada fan, di sini ada blower. Nanti ada perbedaan antara fan dan blower. Nanti akan saya bahas di video berikutnya ya. Untuk udara dingin dari evaporator dihembuskan oleh blower sehingga keluar dari evaporator itu akan terdapat namanya cool supply air out atau udara supply udara dingin ya keluar ya. Apa yang terjadi ketika tidak ada blower atau blowernya tidak berfungsi, otomatis udara dingin tidak bisa disemburkan keluar sehingga di sini bisa terjadi namanya pengeblokan. Oke, lanjut. Masuk dari evaporator masih berbentuk cair atau bisa dikatakan spray, keluar dari evaporator sudah benar-benar berfasa gas ya. Kenapa berfasa gas? Karena refrigeran itu akan menuju ke kompresor. Karena kompresor di sini termasuk mesin dan mesin itu ada olinya, maka refrigeran yang masuk ke kompresor harus benar-benar gas. Dan biasanya ada komponen tambahan yang mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya juga ya. Dan terus berputar seperti itu. Ini adalah yang membuat kenapa AC bisa menyebabkan udara dingin atau kulkas bisa membuat minuman atau makanan dingin ya. Karena ada namanya bahan tambahan refrigeran yang sudah mungkin saya bahas untuk tabungnya dulu itu di video yang di atas ya. Tapi kalau untuk pembahasan refrigeran secara keseluruhan kita belum bahas. Baik, itu saya akan ulangi. Dari yang pertama ada kompresor, refrigeran dinaikkan tekanannya, berfasa gas, masuk ke kondensor, berfasa gas, dan di kondensor terjadi namanya pengembunan dan dirubah fasanya dari gas menjadi cair. Keluar dari kondensor cair akan masuk ke katup ekspansi berbentuk cair dan bertekanan tinggi. Keluar dari katup ekspansi tekanannya rendah dan berfasa masih cair ya. Ketika masuk ke evaporator, maka di evaporator akan dilakukan namanya perubahan fasa dari cair menjadi gas. Nah, kenapa bisa berubah dari cair menjadi gas? Karena di sini ada namanya proses penguapan ya, namanya nguap biasanya dari cair ke gas. Kenapa bisa nguap? Karena ada pembuangan udara dingin di sini ya. Dilanjutkan keluar dari evaporator, maka langsung berbentuk gas masuk ke kompresor kembali. Baik teman-teman, video kali ini sudah selesai atau pembahasan tentang kompresi uap sederhana atau dasarnya sistem pendingin. Semoga bermanfaat. Apabila ada masukan atau saran silakan bisa tulis di kolom komentar. Jika ada pertanyaan silakan juga tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari penjelasan saya silahkan bisa tulis dengan baik di kolom komentar saran untuk penjelasan saya dan mungkin untuk penjelasan ke orang lain. Jangan lupa di like, di share, di komen juga kalau perlu. Dan jangan lupa untuk di subscribe channel Warna-Warna 86. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.